Untuk pengaturan spion dari Karimun Wagon R ini pakai touchscreen. Ya, seperti inilah pengaturannya. Untuk pengaturannya itu harus ditekan pakai tangan. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Nah, di depan kita ini adalah mobil Suzuki Karimun Wagon R tahun 2017. Desain seperti ini kalau dilihat sekilas itu mirip dengan kompetitornya Karimun Kotak pada kala itu, yaitu Hyundai Atos di tahun 2000-an. Untuk ukuran juga hampir sama. Fitur-fitur juga mirip-mirip. Seperti pada power window juga hanya pada bagian pintu depan saja. Desain door trim juga mirip. Ya, seperti inilah untuk desain door trimnya. Pada bagian pintu baris kedua juga sama-sama masih engkol. Untuk desain Karimun Wagon R dengan konsep boxy ini seperti mini MPV. Padahal LCGC lain sudah rata-rata mengusung konsep sporty seperti Agya, Ayla, Datsun. Apabila teman-teman melirik mobil Karimun Wagon R, sebaiknya ketahui dulu apa saja kelebihan dan kekurangan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Nah, kita mulai bahas dulu dari apa saja kelebihan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Untuk kelebihan yang pertama dari mobil Suzuki Karimun Wagon R ini adalah BBM yang cukup efisien. Cocok untuk mobil harian yang memiliki mobilitas tinggi. Apalagi untuk harga BBM terus mengalami kenaikan. Untuk pemakaian harian rata-rata dalam kota itu konsumsi BBM-nya bisa sekitar 15 sampai dengan 17 km per liternya. Tergantung juga dari kondisi jalan dan gaya berkendara kita. Kalau untuk luar kota, di jalan bebas hambatan seperti di tol itu bisa menembus di atas 20 km per liternya. Dan untuk kelebihan yang kedua adalah memiliki ruang kabin yang lega. Dengan desain body boxy seperti ini ternyata bisa memberikan ruang yang cukup lega. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga adalah suspensinya yang cukup empuk. Terasa cukup nyaman. Dan hal ini yang awalnya di luar perkiraan, nyatanya suspensi dari Wagon R ini cukup empuk dan cukup nyaman. Lalu kelebihan yang keempat adalah mobil ini memiliki bodi yang agak tebal. Material bahan plastik dari interior seperti pada door trim, dashboard juga agak tebal untuk ukuran mobil LCGC. Teman-teman bisa bandingkan dengan LCGC sebelah. Inilah door trimnya, ya banyak seperti inilah dari. Nah, itulah beberapa kelebihan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Sekarang kita bahas untuk kekurangan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Namun sebelum itu ada hal yang mungkin perlu kita ketahui juga agar tidak bingung setelah kita nanti memilikinya. Bahwa untuk pengaturan spion dari Karimun Wagon R ini pakai touchscreen. Ya, seperti inilah pengaturannya. Untuk pengaturannya itu harus ditekan pakai tangan. Begini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang kekurangan dari mobil Suzuki Karimun Wagon R. Untuk kekurangan yang pertama adalah minim fitur. Seperti fitur airbag itu hanya pada sisi pengemudi saja. Fitur AC juga cukup sederhana. Hanya ada pengaturan kecepatan hembusan angin dan pengaturan suhu dingin saja. Tidak ada untuk penghangat. Tidak ada defogger dan wiper belakang. Kemudian baik pada tipe GL, GE, GS juga tidak ada power window pada pintu penumpang bagian belakang. Dan juga tidak ada sensor parkir. Kalau tidak salah yang memiliki sensor parkir belakang itu hanya versi limitnya, yaitu Karimun Dilago keluaran tahun 2014. Dan untuk kekurangan yang kedua itu terletak pada kursi penumpang baris kedua. Headrestnya itu kurang memadai.
Ya, hanya seperti ini saja. Dan ini juga tidak bisa diatur. Ya, seperti inilah untuk headrestnya, cukup minimalis. Entah kenapa. Apa mungkin peruntukannya untuk penumpang anak-anak atau siapa? Kalau untuk penumpang dewasa saya rasa masih kurang tinggi untuk bersandarnya kepala, sehingga akan kurang nyaman. Apalagi ketika kita dalam perjalanan jauh. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga adalah kekedapan kabin yang kurang bagus, terutama di bagian bawahnya. Terasa banget berisiknya, apalagi ketika kita berkendara di jalan tol. Baik dari raungan mesin, suara ban itu cukup terasa sampai di ruang kabin. Kalau ingin lebih kedap, sebaiknya ditambahkan peredam di bagian bawah. Namun hal itu tentunya juga bakal menambah biaya tambahan. Lalu kekurangan yang keempat adalah terasa limbung ketika dipacu pada kecepatan tinggi. Dan ketika didahului mobil besar juga itu terasa bergoyang. Hal ini mungkin karena memang bodi yang boxy dan ukuran ban yang kecil. Walaupun ukuran ban sudah dianggap standar oleh pabriknya, namun yang kita rasakan memang begitu. Apabila kita memutuskan memilih Karimun Wagon R dan ada dana lebih, mungkin bisa mengganti velg dan ban dengan tapak yang agak lebar untuk mengurangi kondisi tersebut. Terlepas dari hal tersebut, setiap produk akan ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya, Karimun Wagon R ini sudah lebih dari cukup. Ya, sesuai dengan slogan iklan pada kala itu, lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas kita atau sebagai mobil pertama kali keluarga. Harga juga lebih terjangkau dibandingkan dengan Agya Ayla. Spare part juga mudah. Bengkel resmi juga tersebar di banyak tempat. Dan bengkel-bengkel umum pun juga bisa diandalkan untuk perawatan mobil ini. Serta untuk mobil Karimun ini juga ada komunitasnya, sehingga teman-teman bisa gabung di komunitas untuk menambah teman dan menjalin silaturahmi sesama pengguna Karimun Wagon R. Apabila teman-teman sudah bulat dan akan membeli Karimun Wagon R namun belum paham cara mengecek kondisi mobil, teman-teman bisa lihat panduan mengecek mobil Karimun Wagon R di channel ini juga. Linknya ada di deskripsi, silahkan ditonton setelah lihat video ini. Apabila teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe bisa diklik dulu subscribe-nya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.